sama My Channel, so gue Jupilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas cara mengatasi pintu mobil kita yang bunyi ya guys ya. Saat kita buka tuh suka ada bunyi ngek ngek ngek, atau kita buka tuh pintunya tuh agak keras. Nah itu tuh disebabkan karena kita tuh kan kalau pintu mobil itu kan sering dibuka tutup ya guys ya. Apalagi kalau bagian kanan depan itu kan kita kalau mau bawa mobil kan kita pasti duduk di depan ya guys ya. Baik kita sendiri atau kita banyakan, itu kan kita pasti duduk di depan. Nah kalau kita tuh sering buka tutup si pintu mobil, si engsel pintu mobil itu kan bergesekan ya guys ya. Nah itu tuh yang menyebabkan si bunyi ya guys ya, itu tuh kan kering dan itu tuh ada debu yang menempel, dan itu tuh yang menyebabkan si pintu mobil kita tuh berdecit ya guys ya, yang menimbulkan bunyi ngek ngek ngek. Itu di semua aja, bukan di bagian pintu aja guys, tapi kalau misalkan kita buka kap mesin di bagian depan dan di bagian belakang di bagasi juga kan kita biasa buka ya guys ya. Nah itu tuh kita kalau misalkan ngedengar bunyi itu udah bukan hal yang aneh ya guys ya. Dan kita tuh wajib menjaga agar komponen-komponen tersebut itu tuh nggak karatan ya guys ya. Jadi gimana caranya? Kita di sini menggunakan Rexco 50 guys. Nah produk ini apa? Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys. Oke, jadi produk Rexco 50 ini adalah produk yang fungsinya ini untuk melumasi si komponen-komponen yang ada di mobil kita ya guys ya. Enggak cuma di mobil kita aja, dia tuh produk lubrikan serbaguna ya guys ya, multi purpose. Dia tuh untuk komponen-komponen di rumah kita, contohnya guys ya, kita untuk engsel pintu itu kan kita kalau misalkan buka tutup ya, baik itu pintu kamar, pintu depan, pintu dimanapun ya guys ya, itu yang semuanya itu mengandung besi yang bergesekan. Nah itu kita bisa pakai ini, jadi mengawetkan si komponen-komponen tersebut. Dan selain itu juga kita kalau misalkan mau ngebuka baut nih guys, kita baut yang apapun itu ya guys ya, yang udah lama banget kita nggak pernah buka dan kita mau buka itu keras, ini alat ini tuh dapat kita tinggal semprotin aja guys ya sedikit, dan itu tuh dapat dengan mudah ya guys ya, si baut itu terlepas. Kita semprotin sedikit, kita tunggu aja sekitar 30 detik sampai 1 menit, lalu kita tinggal buka aja, itu gampang banget guys. Ini kan Rexco 50 guys ya, ini tuh untuk multi purpose lubrikan. Dia tuh ada banyak guys tipenya guys ya, ada Rexco 25, ada Rexco 50, ada Rexco 70, dan Rexco 81. Nah itu tuh ada peruntukannya masing-masing guys. Nah kalau bedanya apa sih? Nah kalau misalkan ya Rexco yang 25 itu tuh untuk khusus untuk rantai guys ya. Jadi itu untuk kita kalau misalkan mau melumasi rantai, dia tuh dapat memberikan lapisan. Jadi itu anti karat ya guys ya, bukan anti karat tapi menghindari kita tuh jadi cepat berkarat si rantainya. Dan itu tuh ada peruntuknya masing-masing guys. Yang untuk yang bahkan yang untuk cuci tangan pun ada ya guys ya. Itu kalau nggak salah Rexco 20 untuk yang cuci tangan itu. Dan untuk bagian mesin juga ada untuk membersihkan karburator, untuk membersihkan komponen-komponen yang ada di pabrik itu ada guys. Jadi Rexco ini tuh udah bagus banget ya guys ya untuk membersihkan setiap komponen dan melumasi serta memberikan lapisan untuk anti karat ya guys ya. Dan ini juga dapat menghilangkan bunyi berdecit ya guys ya, yang tadi yang kita mau bahas di video ini ya guys ya. Ini cara menghilangkan bunyi dari mobil tersebut. Dan dia juga dapat membersihkan serta menghilangkan oli, aspal, dan debu ya guys ya pada permukaan bodi mobil kita. Nah biasa nih guys, kalau misalkan kita ini berkendara ya guys ya, di jalanan kan kita udah nggak aneh ya guys ya, namanya si bekas aspal itu nempel di mobil kita. Nah dengan itu kan kalau misalkan kita bersihin kan, walaupun kita udah cuci itu susah banget ya guys ya menghilangkan bekas aspal, kecuali kita poles ya guys ya. Kita masuk ke salon mobil lalu kita poles. Nah tapi dengan alat ini kita tuh dapat dengan mudah ya guys ya, kita tinggal semprotin aja. Nah nanti si itunya tuh dengan mudah bakal turun ya bekas aspalnya itu ya guys ya. Jadi ini tuh udah bagus banget. Nah pasti dari kalian tuh banyak banget yang nanya, kok bagusan mana Rexco sama WD? Nah gue udah pakai dua-duanya guys, dan gue di sini nggak mengunggulkan dan nggak menjelekan satu sama lain ya. Gue di sini udah pakai dua-duanya, dan gue sharing ke kalian ini berdasarkan pengalaman gue ya guys ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama bagus guys, baik itu WD maupun Rexco. Cuman kalau dari Rexco ini dia punya keunggulan tuh banyak ya guys ya. Dia tuh ada spesialisasinya masing-masing guys. Jadi untuk pelumasan rantai, untuk yang tadi ini untuk multipurpose lubrikan, ini untuk semua ya guys ya, nggak cuma di mobil, baik di rumah maupun semua untuk melumasi
semua barang-barang yang kita punya, dan dia juga punya yang untuk mesin-mesin pabrik dan untuk mesin-mesin motor, itu ada peruntukannya masing-masing. Jadi menurut gua yang Resco ini dia tuh lebih banyak keunggulannya guys ya. Tapi gua nggak bilang WD itu jelek ya guys, dua-duanya tuh sama-sama bagus. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai WD boleh, mau pakai ini boleh. Atau misalkan kalian yang nanya, kalau misalkan itu kita tuh belum masih engsel pintu menggunakan grease, itu kalian bebas ya guys ya. Itu sebenarnya caranya banyak ya guys ya. Ini merupakan cara pertama, dan menurut gue ini tuh adalah cara yang paling praktis. Makanya gue bilang ke kalian di sini, gue mau share ke kalian cara ini tuh udah paling praktis, udah paling simpel ya guys ya, dan ini tuh udah paling enak lah. Ini kan udah disediakan juga sih sedotannya guys. Jadi ini tinggal kita pasangin ke sini aja, lalu kita tinggal semprotin guys. Jadi ini udah nggak perlu repot-repot ya guys ya. Kan kalau misalkan kita pakai grease atau pakai oli dan sebagainya kan kita harus pakai tangan ya, harus kita olesin apa segala macam, itu kan repot ya guys ya, kitanya ribet. Ya kalau misalkan menggunakan ini kita enak aja gitu guys. Jadi ini udah simple banget. Dan gimana caranya pengaplikasiannya? Yuk langsung kita ke mobilnya aja guys. Nah ini gampang banget guys caranya. Ini kita kan udah dapat siam merah ini, tinggal kita masukin aja ke sini guys. Ini udah enak banget guys. Ini gampang banget, tinggal disemprotin aja kayak gini guys. Oke. Nah ini guys komponen-komponen yang harus kita lumasin ya guys ya. Nah ini kan engsel pintu ya guys ya. Nah engsel pintu ini harus kita lumasin guys, supaya dia tuh awet ya guys ya. Nah ini tinggal kita semprotin aja di bagian sini ya guys ya. Yang bagian yang dia tuh ada si bergesekan ya guys ya, di bagian sini. Oke, di bagian sini juga. Nah selain itu di sini juga ya guys ya. Nah di bagian-bagian yang bergesekan, supaya dia tuh dilapisi ya guys ya, dan menjaga juga ini dari karat ya guys ya. Dan di bagian ini juga guys. Nah ini kita memasin juga sedikit-sedikit aja guys, nggak usah banyak-banyak, karena kan bagian ini kan dia yang bergesekan dengan ini guys. Nah jadi ini kita harus lumasin ya guys ya. Dan jangan lupa juga nanti kalau misalkan udah beres ya guys ya. Nah ini kan bekas-bekasnya ada tuh kuning-kuning seperti itu guys. Nah itu yang bekas-bekas kuning itu dibersihkan ya guys ya. Tapi itu gampang banget kok bersihnya, nggak susah guys. Oke. Nah ini setelah itu di bagian sini juga guys. Nah ini kan sing kita buka tutup ya guys ya. Nah ini kita kasih dikit aja guys. Nah jadi si engsel-engsel pintu ini tuh awet ya guys ya. Nah jadi ini ringan ya guys ya. Dan di pintu belakang juga ya guys ya. Ini juga kita semua ya guys ya, bagian-bagian yang bersentuhan seperti ini, bergesekan seperti ini, kita lumasi ya guys ya. Nah cukup sedikit aja, nggak usah terlalu banyak guys. Oke. Dan di bagian sini juga. Supaya ini tuh ngilangin bunyi-bunyi berdecit guys. Nah ini kalau misalkan udah ya guys ya, ini jadi lebih enteng guys. Nah ini kalau misalkan kita buka tutup nih jauh lebih enteng daripada kita nggak dilumasin guys. Dan kita bisa lakuin ini tuh berkala ya guys ya. Ini 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ini kita bisa guys. Bagian kiri juga, kiri belakang guys ya ini. Ini kalau misalkan kebanyakan juga mubazir guys jadinya. Soalnya kan terbuang sia-sia ya. Yang penting mah kita ini lumasin aja guys. Oke, dan di sini juga. Dan satu lagi di bagian pintu kiri depan guys. Ini orang tuh banyak yang
belum tahu guys kalau misalkan bagian-bagian seperti engsel pintu gini tuh harus dirawat guys, nggak boleh kita dibiarin aja karena ini dapat menimbulkan karat pada bagian-bagian engsel-engsel ini guys. Dan di sini juga ya guys ya, jangan lupa. Nah ini udah terasa jauh lebih enteng ya guys ya, dan nggak bunyi sama sekali. Dan di bagian depan juga guys. Nah di bagian ini guys, nah ini kan kotor banget ya guys ya. Ini kita bisa bersihkan dulu ya, atau kita kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa guys. Nah ini dia kan ada karat tuh. Nah ini kita untuk mencegah timbulnya karat ya guys ya, kita kasih ini aja. Dan misalkan nih, kalau misalkan kalian ya guys ya, mau buka baut-baut kayak gini ya, kalian mau buka terus susah ya guys ya, ini kalian tinggal gini aja guys. Oke, tinggal kalian kasih ini aja. Nah kita tinggal ditunggunya 30 menit dan itu bakal gampang banget untuk dibukanya guys. Oke, jadi kan ini udah enteng banget guys kalau kita buka. Nah seperti itu guys. Dan di bagian dalamnya juga ya guys ya. Oke, jadi udah enteng banget guys. Dan satu lagi di bagian belakang guys, di bagian bagasi. Nah untuk bagian bagasi ini ya guys ya, kalian tuh jangan lumasin yang ini guys. Ini kan karena di dalamnya itu udah ada oli khusus ya guys ya untuk shock breakernya ini. Jadi kita jangan lumasin di sini guys. Oke, tapi kita bisa di sininya guys. Ini kan ada yang bergesekan ya guys ya. Nah ini kita bisa lumasin di sini. Lalu sebelah kiri juga. Nah, cukup segitu guys. Kalau dan di bagian ini juga guys, jangan lupa ya. Karena kan ini bagian ini kan, ini kalau misalkan kita pencet ini elektrik ini kan dia tuh nahan ke sini guys. Jadi sini juga harus kita lumasin ya guys ya, supaya dia tetap awet. Oke, nggak susah kok guys. Ya ini kita cuman kasih pelumas sedikit-sedikit. Ini kita 3 bulan sekali aja cukup untuk kita lumasin. Yang penting dia tuh nggak sampai aus guys, nggak sampai si ininya tuh macet ya guys ya. Ini udah jadinya tuh aman guys kalau misalkan kita buka tutup bagasi gitu guys ya. Nah ini guys, biasanya kan kalau misalkan kita nih pakai mobil ya guys ya, ini suka ada bekas aspal nempel ya guys ya di bodi-bodi kiri kanan ya guys ya. Tapi ini gua aman sih, karena ini kan emang sering gue cuci juga dan sering gua bersihkan. Nah kalau misalkan kalian yang ngalamin itu ada bekas aspal dan sulit banget untuk dibersihkan ya guys ya, ini bisa disemprotin pakai ini guys di bodinya guys ya. Dan ini udah aman banget. Karena di sini juga udah ditulis dia dapat membersihkan dan menghilangkan oli, aspal, dan debu guys. Dan ini udah aman banget ya guys ya. Jadi kita bisa pakai alat ini serbaguna guys. Oh ya, sekian dulu videonya. Semoga video bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen aja di bawah. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys. Oke, see you next video. Bye-bye.